semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya pikir Anda semua bisa mengakses video pembelajaran ini kapan saja Anda membutuhkannya. Namun, dalam kondisi pandemi, saya harap Anda lebih rajin mengeksplorasi apa saja yang bisa Anda pelajari dari materi yang sedang saya hantarkan ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai kota dan biodiversitas yang ada di dalamnya. Namun sebelum itu, saya harap Anda semua memahami capaian pembelajaran berikut, yaitu bagaimana sebuah kota bisa menjadi prasyarat di dalam menghadirkan berbagai biodiversitas yang ada di dalamnya. Dalam pembelajaran kali ini, Anda juga akan menyaksikan secara bersama-sama bahwa di dalam RTH kota itu ada berbagai macam riset yang menunjukkan bahwa fauna itu eksis ya di dalam perkotaan, di dalam habitat perkotaan. Nah, pada minggu berikutnya Anda akan mendapatkan rujukan atau materi ya mengenai apa saja yang kita perlukan apabila kita ingin melakukan analisis terhadap keragaman biodiversitas kota, khususnya fauna yang ada di ruang terbuka hijau kota. Kita lanjut ya. Ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Di sini juga ada tulisan saya bersama teman-teman, dan di sini juga ada tulisan-tulisan yang terbit secara internasional. Nah, biasanya saya banyak menggunakan rujukan-rujukan dari internasional, yaitu dari jurnal-jurnal, dan Anda bisa mempelajari referensi yang saya gunakan ini, dan Anda juga secara bebas bisa mencari referensi lain. Nah, referensi-referensi yang Anda pelajari harus berhubungan ya dengan topik ini. Biodiversitas itu apa sih? Ya, biodiversitas itu sebenarnya maknanya banyak sekali. Mulai dari keanekaragaman hayati, kekayaan hayati, keragaman hayati, dan sebagainya. Nah, makna biodiversitas ini juga sangat luas loh, tidak hanya pada tumbuhan dan satwa liar saja, termasuk di dalamnya ada ikan laut, ada ikan air tawar ya, ada krustasia laut, ada insekta, ada moluska, ada juga spesies-spesies bintang laut seperti echinodermata, ada tawon ya, ada semut, ada amfibi, capung, dan sebagainya. Jadi, keanekaragaman hayati di Indonesia sangat banyak, dan keanekaragaman hayati ini juga dirujuk sebagai biodiversitas. Bagaimana sih pengelolaan biodiversitas di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya pengelolaan biodiversitas secara internasional? Nah, sebenarnya keanekaragaman hayati yang dikelola ini diamanatkan oleh Konvensi Keanekaragaman Hayati yang kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan Convention on Biological Diversity. Tahun berapa konvensi ini dilakukan pertama kali? Ya, tahun 1992. Siapa yang sudah lahir pada tahun ini? Di manakah konferensi ini? Ya, di Brazil. Di manakah Brazil itu? Ayo, sekarang ketik ya di kolom komentar. Di mana sih Brazil itu? Apa amanatnya? Ada 3. Pertama, konservasi keanekaragaman hayati. Kemudian, pemanfaatan berkelanjutan dari komponen-komponen keanekaragaman hayati itu. Dan yang terakhir adalah benefit sharing mengenai penggunaan sumber daya alam genetik. Jadi, Indonesia membangun yang namanya rumah keamanan hayati. Nah, ketiga hal ini dilakukan untuk mengelola habitat spesies tersebut, baik tumbuhan dan satwa liar. Meskipun sebenarnya COP ke-10 sudah sampai ya pada CBD ini, namun ada proses interaksi antara kota dengan keanekaragaman hayati itu banyak yang belum dipahami dengan baik secara teori maupun praktik. Nah, kita kali ini akan bersama-sama memahami hal itu ya. Kota dan biodiversitas, coba Anda perhatikan gambar-gambar yang ada di layar Anda ini. Kota itu dengan hutan kotanya ataupun RTH-nya adalah lanskap ekologis yang multifungsi. Jadi kota itu bukan hanya rumah kita ya,
tapi kota juga rumah bagi semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, baik itu tumbuhan dan satwa liar. Nah, kita akan mempelajari satwa liarnya saja. Semua spesies yang hidup di kota itu memberikan layanan bagi manusia. Satwa liar juga memberikan layanan bagi manusia, juga menyediakan pakan, menyediakan obat-obatan alami ya, dan menyediakan pakan bahan pangan tambahan bagi kita yang bisa kita ambil secara subsisten. Apa sih maksud subsisten dalam hal ini? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Oke, menurut Po et al. Tahun 2013, praktik subsisten itu terutama dalam mengumpulkan tanaman dan jamur, hasil penelitian Po itu ternyata ya memberikan manfaat sosial budaya dan material pada penduduk kota karena mereka juga menjadi sumber mata pencaharian penduduk kota. Nah, kedua aspek ini baik biodiversitas kemudian dengan antar biodiversitas ini memengaruhi lanskap kota. Jadi misalnya burung-burung yang ada di kota ini dipengaruhi oleh keberadaan vegetasi, sebaliknya keberadaan vegetasi mendorong hadirnya berbagai spesies burung. Ini telah diteliti oleh Villa Senor tahun 2021 yang juga telah diteliti oleh Iswan Daru dan teman-temannya termasuk saya pada tahun 2020. Nah, kota yang mencerminkan urban heat island ya atau pulau yang panas itu menunjukkan bahwa aktivitas kita itu mempengaruhi iklim yang ada di kota. Dengan adanya FPH dan keberadaan satwa liar yang ada di dalamnya itu penting sebagai indikator kualitas kehidupan di kota itu sendiri. Anda perhatikan ya, ada grafik di sini terlihat bahwa city center itu punya suhu yang paling tinggi di antara tutupan lahan lainnya. Nah, inilah biodiversitas yang ada di kota. Untuk lebih jelasnya Anda bisa sebenarnya ketik saja di YouTube. Anda ketik biodiversitas kota. Pasti banyak sekali referensi yang bisa Anda pelajari. Kita berpindah, apa saja sih keragaman biodiversitas khususnya flora di lanskap perumahan? Ya, salah satu lanskap perumahan yang paling menonjol adalah pekarangan. Tidak hanya di desa, di kota juga tersedia banyak sekali tumbuhan di pekarangan. Masyarakat yang umumnya berasal dari desa lalu pindah ke kota, mereka rata-rata memiliki pekarangan. Tidak ada masyarakat kota yang awalnya murni masyarakat kota. Mereka pasti berasal dari pedesaan karena yang namanya kota itu adalah urbanisasi, terjadi proses urbanisasi di mana yang tadinya mereka menjadi penduduk desa berpindah menjadi penduduk kota sehingga kebiasaan menanam ini masih terbawa hingga mereka tinggal dan lama hidup di kota. Motivasi menanamnya beda-beda. Ada yang tujuannya memang menyediakan stok obat dan makanan bagi keluarganya, ada juga yang hanya untuk sekedar pemenuhan hobi semata. Anda bisa pelajari ini ya, motivasi-motivasinya Anda bisa baca di artikel saya pada tahun 2021 yang tadi ada di daftar referensi. Menanam tadi sudah saya singgung bahwa itu adalah bentuk kebiasaan positif dan sudah ada sejak turun-temurun di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat kota itu sudah melakukan interaksi yang lama dengan alam. Jadi mereka tidak menutup diri dengan perkembangan kota, tidak melulu menyukai bangunan, tapi mereka juga menyukai hal-hal yang berwarna hijau, khususnya yang menimbulkan kesejukan. Jadi bukan hanya sekedar misalnya warna cat hijau atau warna buku hijau, bukan seperti itu. Tapi yang bisa membantu mereka bernapas dengan lebih baik, memang seperti itu. Nah, budaya ini kemudian adanya variasi biodiversitas di kota menunjukkan bahwa sebenarnya ada peningkatan kualitas masyarakat urban, ya kualitas hidupnya. Nah, hadirnya variasi biodiversitas ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat kota itu punya kesadaran dan mereka juga punya perspektif terhadap alam dan mencegah biodiversity loss. Apakah biodiversity loss itu? Saya ulangi sekali lagi ya. Anda bisa ketik di kolom komentar, apakah biodiversity loss itu? Terima kasih sudah menjawab.
Bagaimana sebenarnya merencanakan kota yang ramah satwa liar? Nah, dari hasil penelitian Paris et al. Tahun 2018, ada 7 kriteria atau konsep kota. Dengan pembangunan berbasis lingkungan, Anda bisa mendorong kehadiran berbagai biodiversitas melalui 7 kriteria ini atau 7 konsep ini. Mulai dari merencanakan konstruksi dengan baik ya. Jadi, Anda harus menetapkan pembangunan-pembangunan yang berdampak rendah terhadap lingkungan. Yang kedua, Anda harus memikirkan proteksi, konektivitas, interaksi, dan siklus dari biodiversitas yang ada dalam kota, melindungi kantong-kantong habitat misalnya ya, dan memikirkan interkoneksinya antar biodiversitas itu dengan habitatnya. Misalnya tersedianya sumber air, kalau ada sungai, danau, tolong jangan Anda hancurkan atau jangan dijadikan tempat beraktivitas utama sehingga merusak kondisi sumber air tersebut. Kemudian apabila ada danau kota, kelola dengan baik. Tanamilah sempadan danau tersebut dan sempadan sungai tersebut dengan berbagai vegetasi yang dapat menunjang kehidupan makhluk hidup lain, terutama satwa liar yang ada di sekitar kota. Dengan curah hujan yang tinggi, bisa saja daerah kota-kota itu menjadi daerah resapan air. Anda sebagai pengelola kota juga harus melindungi daerah-daerah tersebut, dan daerah-daerah itu termasuk ruang terbuka hijau kota. Kemudian yang keenam dan ketujuh, yang keenam adalah kebajikan dan yang ketujuh adalah novelty. Penting bagi Anda, penting bagi masyarakat semua untuk mendapatkan apresiasi atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi jika Anda sebagai pengelola kota, jika Anda sebagai orang yang akan mengambil kebijakan mengenai wilayah terbuka hijau yang ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat kota, Anda harus memberikan novelty, harus memberikan apresiasi terhadap masyarakat yang benar-benar menjaga dengan baik ketujuh hal tersebut. Jadi, jangan diabaikan ya. Nah, demikianlah yang bisa kita perhatikan secara bersama-sama. Saya hanya bisa mengantarkan mengenai pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Selebihnya Anda bebas mengeksplorasi apa saja yang Anda butuhkan, terutama dalam mencapai capaian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.